Rahayu, rahayu ingkang sarwi pinanggih, rahayu sagung dumadi. Kanthi majengaken raos syukur dumateng ngarsanipun Gusti ingkang Maha Agung. Siang niki kepanggih malih kalih kula Ki Mohan Channel. Penyemak kanal Ki Mohan, juga kawula muda pecinta kanal Ki Mohan seantero penjuru negeri. Selamat bergabung kembali pada kanalnya Ki Mohan. Agendanya siang ini Ki Mohan berada di kebunnya Cak Taji atau Pak Taji. Beliaunya adalah masih kerabat dari Pak Bianto, yang mana ini yang ditanam varietas jeruk siam. Jumlah batangnya di kebun ini sekitar kurang lebihnya 300, dengan umur pohon saat ini menjelang ke 3 tahun lebih 2 bulan perkiraan. Dan ini sudah membawa buah, kelebatan buah seperti ini. Kisot Mas Budi. Nah, kelebatan buahnya seperti ini. Juga di belakang Ki Mohan kayak begini. Itu di atasnya Pak To itu juga diset itu. Nah, dengan kelebatan buah yang kayak ini tentunya tanamnya ini menurut Ki Mohan, saya nggak enak ini ngomongnya ini, karena juga beliaunya Pak Taji itu adalah kerabatnya Pak Bianto. Sebenarnya tanam jeruk ini terlalu rapat, Mas. Ini kurang lebihnya cuman 2,5 meter, kadang nggak ada. Ini 2 meter nih. Dan itu 2 meter, itu nih masuki 2 meter. Loh, ada juga yang 2 meter. Akhirnya membawa buah kayak begini, saling menutup, saling menindih. Dan ini Ki Mohan tadi lewat di kebun ini sambil membungkuk-bungkuk begini. Nggak bisa berdiri, itu nggak bisa. Nggak ada celah sudah untuk berdiri. Jadi bisanya cuman jongkok, jangan sambil jongkok ini tadi. Dan ini yang kita bahas temanya siang ini. Walaupun ini ada kesalahan di jarak tanam, karena jeruk ini sudah berproduksi dan ternyata juga berguguran kayak begini. Ikuti. Terus bisa juga di depan Pak Bianto itu. Nah itu kan. Kayak itu. Tadi sudah Ki Mohan aplikasikan. Percobaan Ki Mohan lihat ada enggak serangan lalat buah ataupun jeruk ini jatuhnya jatuh karena layu. Ternyata tidak. Ini setelah 5 menit yang lalu Ki Mohan spray dekat rangsel Ki Mohan itu, ternyata banyak sekali juga lalatnya yang berguguran. Berarti artinya kebun ini sudah diserang. Maneman. Ini jeruk mendahului dari kebanyakan jeruk. Ini adalah tadinya lahan ini lahan sawah. Jadi manakala kalau proses pembungaan ini bisa direkayasa. Nanti kita bisa nyari kira-kira harga jeruk itu nanti di bulan berapa ya yang bagus, antara bulan 4, bulan 5. Nah ini bisa diproses kayak begitu. Karena tanah ini tanah sawah yang notabene gampang diairi, juga gampang untuk kita memproses untuk stressing, untuk pembungaan awal itu gampang sekali. Ini buahnya sangat lebat kayak begini. Dan ini sambil Pak Bianto juga sambil jongkok kayak gitu, nggak bisa berdiri sudah. Ini eman-eman. Berarti ini yang perlu digarisbawahi, yang perlu ada catatan bagi adik-adikku pemula yang akan menanam jeruk, baik yang sudah mengerjakan. Ini alangkah baiknya jarak tanam itu dipikirkan terlebih dahulu sebelum kita menjumpai yang kayak begini. Kalaupun baru tanam itu memang benar, orang bilang waduh kok arang-arang men yo nandur jeruk orang niat, mesti seperti itu orang bilang. Walaupun di tempat Ki Mohan sendiri, walaupun di Pak Bianto juga gitu, nandur jeruk arang-arang kayak orang niat, orang kuat kuine, begitu bilangnya. Padahal nanti kalau ditanam rapat itu hasilnya kayak ini loh.
ini mudah-mudahan ada yang menjadikan pembelajaran di jarak tanamnya. Terus untuk kelembapan kebun karena juga terlalu rapat begini, sebagian di pohon-pohon yang lain ini tadi Ki Mohan jumpai juga ada yang sudah terserang jamur diplodia yang warnanya pink itu ya. Nah, itu namanya jamur diplodia. Sebagian ada sudah yang terserang. Dan catatan yang ketiga yang perlu kita garis bawahi, ini di sepanjang Ki Mohan lihat di lorong ini hanya ada bayangan-bayangan drainase saja. Bukan drainase yang full bisa menuntaskan perakaran jeruk dari air, itu enggak. Ini hanya bayangan. Tadi Pak Bianto juga sempat bilang sama Ki Mohan, ini Pak Mohan, niki gote kurang jero nih. Bukan kurang dalam. Kalau ini menurut Ki Mohan memang cuman bayangan ini. Bukan drainase kayak gini. Mudah-mudahan karena didukung tanah ini teras miring, juga ada galengan itu agak kelihatan tinggi-tinggi itu yang menolong sebenarnya. Kalaupun tanah ini datar ngeten Pak toh, yakin kalau jeruk niki error. Nggih. Kok dak niki? Jane niki namung telung warik ya, Bang. Nggih. Kula lho tapi. Lah niki kawan kok niki. Niki kawan Nggih. Kula jane namung 3 niki. Nah, diisi telung larik mawon nggih ya. Nggih niki saged digoti. Nah, Jeruk. Lah niki tiyang ngajak mboten saged. Nek ngunduh kali ndodok ta. Nah. Katanya Pak Bianto, walaupun kita panen aja ya sambil jongkok ini. Bayangkan kita jongkok hanya membawa tubuh kita sendiri, rikuh ruwetnya kayak ini. Apalagi nanti kita sambil gendong teri. Padahal satu teri ini umumnya bobotnya pinten Pak? Sak teri? 45. Ada yang 45 loh. Ada yang 45 kilo. Satu keranjang jeruk itu. Nek sing tunggine nggih anu 50. Nah, berarti diambak-diambak. Ada juga di sebagian kebun itu yang jeruknya itu bobot katanya Pak Bianto. Itu satu tray nyampe 50 kilo. Bayangkan kita sambil jongkok kayak begini membawa jeruk satu tray yang beratnya 50 kilo. Kayak apa itu susahnya. Nah ini mudah-mudahan juga. Ini kan kata puluhan ton. Nah, nanti lek sak kerat. lah nggih lha iki 300 uwit tok Pak. 300 uwit paling mboten nggih 30. Lah nggih. Lek mboten 20 ton nggih 30. Nah, antara dapat 25 ton katanya Pak Bianto ini. Bayangkan. Niki sak uwit itu mesti sak kintal lawan. Nih, dengan kelebatan buah yang kayak begini. Lah niki mau Dari situ aja Mas Budi. Sing dhuwur wae lho. Ngaten wae. Bisa di tangan Ki Mohan ini. Diperjelas didekatkan. Jadi sak gerombol ngene sak kilo. Itu disot di Pak Bianto. Sak gerombolnya lek gede sekitar sak kilo. Ngoten iki saged sak kilo Bang nggih. Lah niki 8. Lah nggih 8. Kadang-kadang 7 Nah. lek ageng-ageng. Sak menten iki 8 sak gerombol. Woi kayak Lah niki kok ngoten. lah nggih kok ngeten gembel lho Pak niki Pak. Gerombol jeruk. Gembel jeruk. Sak menten mau nggih 8. Mboten guyon gembel jeruk. Malah kalau Ki Mohan ini terlalu lebat malah. Kalau nurut Ki Mohan. Karena apa? Begini adik-adikku. Jeruk itu kalau obatnya terlalu begini, nanti pembesaran buah itu tidak akan bisa maksimal. Akhirnya berujungnya di krill nanti kita jualnya itu. Grade-nya grade krill dengan harga yang kira-kira jauh beda dengan yang harga. Nah, separuh harga bisa. Dari harga nggih. Sak menten kepinten kilo ya menten iki. Nah nggih. Itu di Pak Bianto tolong bisa. Di tangannya Pak Bianto ini. Menten iki lek nemen krempel ya mboten saged gede. Mboten sakit, Pak. Kan belenduk ngoten niku mboten saged. Terlalu gembel nih. Ini juga yang berjatuhan kayak begini Mas Budi. Nah, ternyata tadi sudah saya selidiki sama Pak Bianto.
jatuh ini bukan karena layu, karena juga cuaca El Nina itu kan panas atau dinginnya itu berubah-ubah itu drastis. Kadang sebagian itu jatuh ternyata setelah diamati bukan karena lalat buah, karena layu. Kalau ini murni sudah lalat buah. Tolong di-shot ke sini Mas Budi. Kimuhan tadi spray di sini, duduk sini spray. Tolong dilihat lalat buahnya sampai full pada mendekati layar. Nih, sebelah sini Mas Budi. Nah, biar jelas. Nah, tadi kimuhan spray pakai ini, pakai ramuan kimuhan juga sudah dibuktikan beratus-ratus petani, bahkan saudara kimuhan yang di luar pulau sudah banyak yang menggunakan, terutama yang paling banyak itu saudara kimuhan yang di Pulau Sumatera, dari Semenanjung, Lampung, terus Medan, Mas Budi ya. Iya. Ini mana lagi? Simalungun pernah kita ya. Iya. Mana lagi? Aceh yang belum ya. Iya. Tinggal aja. Aceh belum ada. Penggemar kimuhan di Aceh nih kayaknya belum ada. Kalau Kalimantan, dari Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, saudara kimuhan daerah Sanggau juga banyak. Di Sulawesi juga, cuma sudah gunakan ini. Ini kimuhan pesan, karena kayak yang dikirim Mas Kurdi itu kan bentuknya jurigen kan, ya jurigen. Nah, itu sebelum jenengan atau kalian adik-adikku mengaplikasikan di jurigen itu kocok dulu begini. Sebelum dipindahkan seperti di spray kayak gini. Spray juga begitu. Kalau kita mau menggunakan kocok lagi dulu, baru gini. Itu cara gunakan. Akhirnya bertumbangan seperti itu. Dan ini juga rekomendasi dari sedulur kimuhan yang ada di Simalungun kira-kira ya. Ya. Mbak akun @rasda ya. Ya. Mbak Rasda itu kalau ditaruh di botol digantung-gantung itu kurang cepet itu saya spray aja. Ini rekomendasi dari sedulur kimuhan yang ada di bukan Lampung apa tadi, Simalungun. Yang di Simalungun itu beliaunya dispray. Dan barangkali nanti saudara kimuhan khususnya petani jeruk yang di Simalungun kalau ingin mendapatkan obat ini juga langsung hubungi Mbak Rasda saja. Mbak Rasda Garingging namanya. Beliaunya entah dokter entah apa yang kerja di Puskesmas beliaunya. Itu sudah dapatkan koneksi obat ini dari kimuhan. Dan kalaupun bagi adik-adikku pemula yang barusan menemukan kanal kimuhan juga, kalau mendapatkan ramuan seperti itu gimana caranya? Langsung hubungi nomor Mas Kurdi. Tolong Mas Kurdi perlihatkan di kamera nomor Mas Kurdi. Nah, itu nomornya Mas Kurdi itu. Berarti siapa saja yang membutuhkan ini, ramuan ini, khususnya saudaraku yang di luar pulau, langsung hubungi itu. Hubungi nomornya Mas Kurdi. Jadi nanti kalian bisa kirim nama lengkap, alamat, dan nanti Mas Kurdi bisa mengirim nomor rekening. Nah, setelah nanti tahu nomor rekening, transfer sudah, nanti bisa kru kimuhan memaketkan ramuan kimuhan ini pada jenengan sekalian. Begitu. Ini karena banyak nanti setelah video diunggah itu malah kerangkring, gimana ini caranya mendapatkan caranya Nah, minta nomor lagi, maka setiap bikin video, kalaupun yang dibahas tentang jeruk yang berguguran ini, Mas Kurdi malah saya suruh menyiapkan lagi tadi catatan tadi, biar setiap video ada menemukan kanal Mas Kurdi. Dan bagi kawan kimuhan, sedulur kimuhan yang di daerah Kabupaten Malang, di Malang Raya, maksudnya setempat ini lokal saja dengan kimuhan,
ini bisa menghubungi tim kreatif Kimohan, namanya Mas Agus, juga Mas Dempil atau Cak Jiono. Berarti yang pegang obat ini hanya 3 orang. Ada Mas Kurdi, ada Cak Dempil, ada Cak Jiono. 3 orang ini yang pegang obat itu. Kimohan nggak ikut-ikutan Kimohan. Beliaunya itu yang mengurusi. Demikian saja adik-adikku, ketemu siang ini dengan Kimohan, mudah-mudahan menjadikan manfaat, menjadikan ilmu buat kalian semua, khususnya pecinta kanannya Kimohan. Begitu saja. Untuk yang terakhir kali, Ihdinas Siratal Mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.